Hukum memikirkan Tuhan dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Hukum memikirkan azatnya Tuhan dan penjelasannya. Judul yang kami angkat kali ini, hukum memikirkan azatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu haram, karena memang hati pikirannya manusia terbatas, hanya dapat memikirkan azatnya makhluk saja, tidak lebih. Berarti bila yang dianggap oleh mereka atau kalian sebagai Tuhanmu masih dapat kalian pikirkan, maka itu pasti berhala atau hanya makhluk atas prasangkanya, bukan Tuhan yang sesungguhnya, yang mukal bila mempunyai sifat yang maha suci ataupun mempunyai sifat-sifat yang maha mukal, dapat disebut zatnya maha besar. Di dalam Al-Hikam dijelaskan, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sebutan, dalam kurung bukan kata dari Allah. Terdapat huruf di awal dari huruf, diawali huruf A, diakhiri dengan huruf H. Jelasnya dari Al-Hikam ini jangan sampai berhenti di situ saja, harus dikembangkan lagi ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat dipikirkan, dan hukumnya memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu haram. Ada seorang teman di mensos yang beranggapan kalau bayi yang baru dilahirkan disamakan dengan Tuhannya, dan dalam kitab Al-Hikam yang berbunyi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kata atau bukan sebutan, si teman itu beranggapan karena bayi tersebut belum mempunyai nama. Kalau dicermati dari situ, sepertinya teman tersebut hanya iman satu sisi ayat Allah dekat saja, mengingkari sisi ayat Allah di atas dan mempunyai pemahaman kalau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersatu dengan dirinya atau yang disebut manunggal. Yang demikian itu salah kaprah dan memang tidak paham atau belum makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Cuma prasangkanya kalau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatu dengan dirinya. Yang mempunyai pemahaman seperti itu menyelisihi sifat maha, menyempitkan semua makhluknya, dan itu seperti yang diajarkan Syekh Siti Jenar dalam cerita yang beredar di masyarakat pada umumnya. Dan cerita Syekh Siti Jenar banyak versinya. Penjelasannya memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan seperti memikirkan makhluk. Contohnya bapak memikirkan anak atau sebaliknya. Membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjisim itu hukumnya haram. Dalam kurung itu pasti cuma makhluk atas prasangkanya saja. Walau yang dipikirkan cuma sifat zatnya Adam atau zatnya manusia. Contoh memikirkan kalau Tuhannya mempunyai kaki saja, itu sudah dapat disebut menyamakan Tuhannya dengan Adam atau dengan manusia. Orang-orang yang demikian, mereka taunya cuma ayat, tidak paham dengan dalil yang sesungguhnya.
Sifat Adam itu mempunyai sifat zatnya yang banyak, ada tubuh, kepala, tangan, kaki, dan lain-lain. Orang-orang yang menyamakan Tuhannya dengan Adam mengira yang disebut menyamakan dengan Adam dikira seperti melihat anak kembar yang tidak didapati perbedaannya. Orang-orang yang beranggapan Tuhannya berjisim atau disebut bertauhid mujasimah, mereka dalam kekafiran dirinya sendiri. Penjelasannya, yang disebut kekafiran dirinya sendiri bila mana dalam hati pikiran ada prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluknya atau seperti apapun. Yang demikian ini disebut di dalam kekafiran dirinya sendiri. Ini dari pengertian bagi yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka diseru oleh kitab suci, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya, tidak dihiraukan, malah menyamakan Tuhannya dengan Nabi Adam atau dengan sifatnya Adam atau sifatnya manusia. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.